萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Kali ini Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film animasi Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Dan mohon maaf sebelumnya apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang akan Mimin bahas ini berdasarkan novel yang di animasi Donghuanya pun belum dirilis. Mimin ingatkan konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi, kita mulai. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat Yunleng hendak menangkap Xiaoyan, lengan baju Xiaoyan tiba-tiba bergetar, bayangan tebal dan besar melesat. Langsung berayun keras di tangan Yunleng dengan kekuatan mengerikan yang benar-benar mengguncang udara, sampai gelombang suara ledakan terdengar keras dari getaran. Pada saat sosok 7 warna muncul, Yunleng juga merasakan sesuatu. Sebelum dia kembali mundur, sosok 7 warna itu sudah mengayunkan tangannya dengan kuat. Pada saat sosok 7 warna muncul, Yunleng juga merasakan sesuatu. Sebelum dia kembali mundur, sosok 7 warna itu sudah mengayunkan tangannya dengan kuat. Langsung mengarah ke wajah Yunleng, tubuhnya seperti bola karet yang terbang dengan cepat dipaksa mundur. Perubahan situasi yang tiba-tiba menyebabkan Hai Bodong dan ketiga tetua sekte Misiklot yang saat ini bertarung di alun-alun untuk tanpa sadar menghentikan serangan mereka. Tatapan mereka tercengang saat mereka melihat ke arah mana Xiaoyan berada. Itu sedikit lebih baik untuk Hai Bodong, tetapi mereka yang tidak terbiasa dengan Xiaoyan sangat terkejut. Di sekte Misiklot, selain Yun Yun, ada beberapa orang yang lain yang bisa mengalahkan Yunleng. Mengingat kekuatannya, namun dia sebelumnya benar-benar dipaksa kembali oleh Xiaoyan yang berada di kelas Dadoushi. Apa itu barusan? Jia Xingtian terkejut menyaksikan. Wajahnya sedikit serius dan bingung saat dia bertanya, karena kecepatan menakutkan di mana bayangan itu menyerang. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, bahkan dengan kemampuan matanya, dia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa sesuatu yang keluar muncul dari lengan Xiaoyan. Yunleng itu dipaksa mundur oleh benda itu. Tampaknya itu ekor. Fama ragu-ragu sejenak dan berkata dengan tidak pasti. Ekor? Mendengar ini, Jia Xingtian tercengang sambil menatap Xiaoyan di langit. Ini adalah kartu as lain yang belum pernah terungkap. Jangan bilang bahwa orang ini benar-benar orang kuat misterius yang membunuh Mo Cheng. Di hadapan Xiaoyan yang mengungkapkan kartu as yang semakin mengejutkan, hati Jia Xingtian juga mulai bergetar. Apa itu di bajumu? Yunleng yang dipaksa mundur puluhan meter di langit akhirnya menyingkirkan kekuatan mengerikan yang telah dialirkan ke telapak tangannya. Tangannya yang diturunkan sedikit gemetar saat dia berteriak keras sambil menatap Xiaoyan yang jauh. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan Xiaoyan terkejut. Sebelum dia berbicara, lengan bajunya bergerak dan bayangan 7 warna melesat keluar. Saat suara mendesis yang jelas dipancarkan, seekor ular kecil 7 warna mulai dengan berkeliaran di sekitar tubuh Xiaoyan. Sinar matahari menyinari tubuhnya yang kecil, memantulkan cahaya 7 warna. Sepintas itu tampak sangat indah. Ular kecil 7 warna itu secara alami adalah penampakan 7 warna langit menelan Python yang tertidur lelap. Benar-benar tidak terduga bahwa anak kecil ini benar-benar terbangun ketika Xiaoyan berada di saat yang sangat terdesak. Setelah penampakan 7 warna langit menelan Python muncul, ekspresi Yunleng menjadi sedikit suram. Sepertinya dia telah menyadari bahwa hal yang telah memaksanya kembali beberapa saat yang lalu adalah hal indah yang tampak sama sekali tidak berbahaya. Binatang ajaib peringkat 5. Aku tidak berharap kamu menyembunyikan hal seperti itu. Yunleng memutar pergelangan tangannya yang mati rasa karena kejutan kekuatan besar saat dia berkata dengan senyum dingin. Xiaoyan meliriknya tetapi memilih untuk mengabaikan kata-katanya. Tangannya dengan lembut mengusap tubuh penampakan 7 warna langit menelan Titan yang tubuhnya sedingin batu giok. Saat dia melihat sepasang mata ular yang samar-samar memiliki perasaan genit pada mereka, hatinya bergetar tanpa sadar. Hal kecil ini semakin tampak memiliki kehadiran yang mirip dengan Ratu Medusa. Apakah roh keduanya akhirnya mulai menyatu?
Lidah ularnya berulang kali menjilat cincin penyimpanan di tangan Xiaoyan. Tatapan tamak yang akrab dengan Xiaoyan sekali lagi muncul di mata ular centil itu. Ketika dia menemukan tindakan serakah itu, Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia menjentikkan jarinya dan sebotol Amethyst Lionbird Essence muncul di telapak tangannya. Jarinya diulurkan ke dalamnya dan ditusuk dengan lembut, membiarkan 2 tetes menempel di atasnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati membiarkan penampakan 7 warna langit menelan Python untuk menjilatnya hingga bersih. Setelah makan 2 tetes Amethyst Lionbird Essence yang lezat, penampakan 7 warna langit menelan Python menutup mata ularnya dan merasakan perasaan hangat yang dipancarkan saat energi panas mengalir di dalam tubuhnya. "Hei ular kecil, kamu harus bekerja setelah makan." Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk kepala ular kecil itu. Cara tersenyumnya seperti paman jahat yang menggoda seorang gadis di bawah umur untuk melakukan sesuatu yang salah. "Jika kamu mengalahkannya, aku akan memberimu lebih dari ini." Xiaoyan mengguncang Amethyst Lionbird Essence di depan, penampakan 7 warna langit menelan Python, sebelum segera menunjuk ke arah Yunleng di depannya dan tersenyum saat dia berkata, "Mungkin itu karena Ratu Medusa, tetapi selama periode waktu ini, Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan ular ini tumbuh semakin kuat, meskipun makhluk kecil ini sedang tertidur lelap. Kekuatan yang ditampilkannya saat memaksa Yunleng mundur tidak lebih lemah dari peringkat 5 Magical Beast. Jika itu diterjemahkan ke klasifikasi manusia, itu akan setara dengan Douwang. Pada saat ini, seorang penolong yang dapat bersaing dengan Douwang tidak diragukan lagi adalah berkah yang dikirim untuk Xiaoyan, yang telah dikejar sampai dia babak belur." Ketika mendengar kata-kata Xiaoyan, ular kecil melebarkan matanya dan mempertimbangkannya sejenak. Dengan kecerdasannya saat ini, ia dapat memahami arti kata-kata Xiaoyan. Setelah ragu-ragu sebentar, akhirnya tidak bisa menahan godaan esensi kelahiran singa ametis. Menggoyangkan ekornya berbalik dan menatap Yunleng yang jauh dengan mata ularnya. Cahaya 7 warna di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Saat cahaya mekar, tubuh Seven Color Heaven Swallowing Python benar-benar menjadi seperti balon yang ditiup udara saat menjadi lebih besar dengan cepat. Di depan banyak mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun, Seven Color Heaven Swallowing Python yang awalnya hanya 1 kaki panjangnya telah berubah menjadi makhluk besar yang panjangnya puluhan kaki hanya dalam sekejap. Ular besar 7 warna melayang di udara, sisik ularnya memantulkan cahaya 7 warna. Jika tubuh ular memiliki cakar pada saat ini, itu akan mirip dengan naga hidup. Setelah tubuhnya membesar, energi yang kuat juga perlahan meluap dari dalam tubuh Seven Color Heaven Swallowing Python, menyebabkan udara di sekitarnya membentuk riak seperti gelombang air. Tubuhnya yang besar adalah sesuatu yang mengejutkan, tidak hanya orang-orang di bawah, tetapi bahkan Xiaoyan sendiri. Dia tidak menyangka bahwa makhluk kecil yang selalu berukuran saku kecil ini benar-benar dapat berubah menjadi sangat besar. Ular kecil yang tiba-tiba menjadi besar juga menyebabkan Yunleng menghirup udara dingin. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Memutar kepalanya ke arah medan pertempuran, Hai Bodong dan beberapa orang lainnya, dia berteriak, "Yunli, beberapa dari kalian harus menghentikan Hai Bodong untuk sementara. Serahkan hal ini padaku. Semua diaken Sekte Mesiklot pikirkan cara untuk menangkap Xiaoyan." Setelah melakukan kontak dengannya sebelumnya, Yunleng telah berhasil memperkirakan secara samar-samar kekuatan ular kecil ini. Meskipun yang terakhir juga dapat dianggap sebagai binatang ajaib peringkat 5, Yunleng memiliki kepercayaan diri yang cukup besar. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, teknik duo kelas tinggi yang telah dia latih sudah cukup untuk menyebabkan binatang ajaib aneh yang tidak diketahui asalnya ini akan sangat menderita. Hei, benar-benar tidak terduga bahwa Xiaoyan sebenarnya masih menyembunyikan hewan peliharaan peringkat tinggi. Aku sebenarnya bahkan tidak tahu keberadaannya. Hai Bodong tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji saat tatapan kagetnya perlahan menjauh dari tubuh ular kecil itu. Yunleng, hari ini sebaiknya kamu tidak kalah di depan generasi muda. Jika tidak, kamu akan benar-benar kehilangan banyak muka. Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat tatapannya sekali lagi beralih ke Yunleng yang tampak serius. Segera dia mengepakkan sepasang sayap dan menyerang dengan keras ketiga tetua Sekte Mesiklot yang sedang menunggu dengan sungguh-sungguh. Dia tertawa dingin, "Karena aku tidak perlu khawatir tentang situasi di sana, biarkan aku benar-benar mencoba dan melihat apakah teknik penggabungan Doumu lebih kuat dari Douki yang sedingin es dari orang tua ini."
Sudut mata Yunleng melayang ke arah Hai Bodong dan yang lainnya sekali lagi mulai bertarung seperti batu yang saling bertabrakan. Tatapannya kemudian dengan cepat beralih ke tempat yang jauh di mana Seven Color Heaven Swallowing Python berada. Ekspresinya serius dan tangannya perlahan terulur dari lengan bajunya. Douki putih agak keabu-abuan secara bertahap muncul dan akhirnya menutupi seluruh lengannya. Sekilas itu tampak seperti lengan batu dengan kekerasan yang sangat hebat. Lidah ular menjulur dan menarik ke belakang. Setelah berubah menjadi besar, mata ular dari Seven Color Heaven Swallowing Python yang awalnya tampak agak menyihir, akhirnya memiliki beberapa keganasan tambahan yang merupakan bagian dari sifatnya. Taring beracun saling bersilangan di dalam mulutnya yang besar, memancarkan cahaya dingin yang tebal. Para murid sekte Misiklot di seluruh tanah terbuka tak berhenti terkejut. Siapa yang mengira bahwa untuk menangkap seorang anak kecil yang hanya dari kelas Dadoshi, mereka akhirnya akan memprovokasi Do Huang yang kuat dan binatang ajaib peringkat 5 yang mampu bersaing dengan Do Huang. Xiaoyan menghela nafas lega, munculnya Seven Color Heaven Swallowing Python yang sangat membantunya. Dari tampilan situasi sekarang, sekte Misiklot seharusnya tidak memiliki lagi Do Huang. Untuk itu, selama dia dengan hati-hati mengendalikan ketinggian terbangnya, kekuatan Diaken itu seharusnya tidak bisa menangkapnya. Ketika saat itu tiba, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu Hai Bodong menghabisi ketiga tetua sekte Misiklot itu, dan dia bisa sepenuhnya melepaskan diri dari kesulitan ini. Pada saat tubuh Yunleng bergerak, ular kecil ini juga tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengeluarkan desisan yang jelas. Dan tubuhnya yang besar menunjukkan kecepatan yang menakutkan, mengejutkan semua orang. Dua sosok bercahaya langsung melintas di cakrawala langit. Mereka bertemu dalam tabrakan keras di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tabrakan, raungan gemuruh yang meledak-ledak bergema di langit, menyebabkan beberapa orang di bawah tidak dapat menahan diri untuk menutupi telinga mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka menyaksikan tempat di mana kedua kekuatan itu bertemu. Mungkin itu karena teknik Ki-nya adalah tipe yang cocok untuk bertarung langsung. Tetapi Yunleng telah mengadopsi serangan liar jarak dekat yang paling ganas dan terkuat saat dia melakukan kontak dengan ular menelan surga 7 warna ini. Saat dia bergerak, serangannya membawa suara angin deras yang tajam saat mereka meminjam kelincahan tubuhnya untuk menyerang mata, hidung, dan titik lemah lainnya dari Seven Color Heaven Swallowing Python. Meskipun Yunleng sangat lincah, ular kecil ini juga tidak lembat. Tubuhnya yang besar tidak mengurangi kecepatannya, itu juga memberinya peningkatan kekuatan yang ekstrim. Saat ekornya yang besar diayunkan dengan gesit, kekuatan mengerikan itu memancarkan momentum besar yang muncul hampir seolah-olah ingin menghancurkan ruang. Dua sosok di langit mungkin memiliki ukuran yang sama sekali berbeda, tapi mereka berdua mampu memancarkan kekuatan dan kekuatan yang mengerikan setara satu sama lain. Dua sosok di langit mungkin memiliki ukuran yang sama sekali berbeda. Yunleng sadar bahwa binatang ajaib 7 warna yang tidak diketahui asalnya ini memiliki kekuatan, kelincahan, dan bahkan pemahaman bahaya yang tidak kalah dengan Do Huang biasa. Setiap kali dia melepaskan teknik Do-nya, pihak lain akan langsung menggulung tubuhnya. Jika dia bisa menghindar, dia akan melakukannya. Jika tidak bisa, ia akan menggunakan sisik ular yang sangat keras untuk menahan serangan. Oleh karena itu, terlepas dari serangan Yunleng yang tak henti-hentinya, seperti ombak di laut, dia tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada ular ini yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tampaknya telah jauh melampaui kebijaksanaan yang dimiliki oleh binatang ajaib peringkat 5 biasa. Pengalaman tempurnya tampaknya tidak kalah dengan miliknya. Tubuhnya bergerak agak jauh ke kiri sebagai refleks bersyarat. Pedang batu di tangannya dengan cepat menusuk ke depan. Pedang batu itu ditembakkan hanya untuk menghadapi sekelompok cairan 7 warna yang menyerbu dengan keras. Pedang batu keras yang dapat menahan pukulan kekuatan penuh dari Dowling tampak seperti busa yang bertemu dengan api. Dalam sekejap hanya setengahnya yang tersisa. Racun yang sangat kuat. Alis Yunleng menyatu saat dia melihat pedang energinya yang terkorosi. Cairan 7 warna tetap tidak puas dan dengan cepat menyebar ke tangannya. Yunleng segera membuat keputusan untuk meninggalkan pedang batu. Setelah kehilangan Douki yang dibutuhkan untuk mempertahankan bentuknya, pedang batu yang telah meninggalkan tangannya dengan cepat menjadi ilusi dan akhirnya perlahan menghilang. Tiba-tiba terdengar di atas kepalanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat bayangan besar datang menerjang ke bawah, membawa energi yang sangat menakutkan. Tangan Yunleng dengan cepat membentuk segel dan Douki di tubuhnya mengalir deras.
Ekor besar itu dengan keras menabrak ke bawah dan mendarat dengan keras di perisai batu. Sebuah kekuatan yang tak tertandingi secara langsung menyebabkan banyak garis retak menyebar pada perisai tebal itu. Sekali lagi ekornya menekan dengan keras dan perisai batu yang tampak keras itu pecah. Batu-batu ditembakkan ke segala arah. Saat debu batu menembus tempat itu, sesosok tiba-tiba melesat keluar dari dalamnya. Dalam sekejap, itu muncul di kepala Heaven Swallowing Python. Teriakan nyaring dipancarkan dan cahaya putih abu-abu tiba-tiba melayang di kepalan tangan. Sarung tangan batu yang tebalnya lebih dari 1 kaki muncul di tangan Yunleng dalam sekejap mata. Dengan tatapan marah dia meninju kepala ular kecil ini yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Serangan marah Yunleng ini menghantam dengan kuat kepala ular kecil. Sisik 7 warna di tempat tinju itu mendarat akhirnya retak. Benang darah segar merembes keluar, menyebabkan mata Heaven Swallowing Python segera menjadi merah. Ekornya yang besar tiba-tiba mundur dan sekali lagi membawa bayangan gelap saat dengan keras menghantam Yunleng, yang mundur kembali tetapi ekornya bergerak dengan kecepatan seperti kilat yang tidak bisa dihindari. Bayangan gelap dalam sekejap mata, kekuatan besar langsung menghancurkan Yunleng ke tanah. Akhirnya ledakan keras terdengar dan sepasang kakinya seperti tombak panjang yang langsung dimasukkan ke dalam kotak keras. Banyak garis retakan mulai menyebar dari tempat kakinya berada di depan tatapan semua orang yang terpana. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Saat mereka mengamati garis retakan yang hampir menyebar ke tepi tanah terbuka, beberapa murid sekte Misiklop bergumam dengan sangat gugup. Kaki Yunleng bergetar melepaskan diri dari tanah tempat kakinya tertancap. Dia mengepakkan sayapnya dan sekali lagi melayang ke udara. Ekspresinya sedikit pucat. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan binatang ajaib berbentuk ular yang tidak diketahui asalnya. Harapan awalnya untuk mengandalkan teknik Do-nya untuk mendorongnya kembali dengan cepat sudah menjadi sesuatu yang mustahil. Tatapannya menyapu ke pertempuran di mana Hai Bodong berada. Di sana, ketiga tetua telah ditekan oleh Hai Bodong sampai mereka hanya bisa mundur bersama dan bertahan. Tampaknya mereka bertiga akan segera kalah. Yunleng sekali lagi mengalihkan pandangannya ke sisi lain di langit. Di tempat itu, Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan menyaksikan pertarungan mereka seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Aku harus menangkapnya. Selama Xiaoyan ditangkap, semua pertempuran ini akan segera berhenti. Setelah memikirkan ini, Yunleng menundukkan kepalanya dan menunjukkan gerakan tangan kepada beberapa tetua yang duduk di platform batu. Segera dia berbalik sekali lagi dan menuju ke Heaven Swallowing Python. 10 tetua plus di platform tinggi sedikit terkejut saat mereka melihat gerakan Yunleng. Mereka bertukar pandang dan 4 laki tua mengangguk. Keempatnya berdiri dan doki berwarna hijau pucat dari dalam tubuh mereka menyelimuti segera. Keempat lelaki tua berjubah putih itu benar-benar naik perlahan ke udara. Segera mereka berpisah dengan cara yang terkoordinasi dengan baik saat mereka mulai mengepung Xiaoyan. Xiaoyan memperhatikan ini saat 4 tetua berjubah putih naik ke udara. Segera dia mengepakkan sayapnya dan dengan hati-hati menjaga jarak aman dari keempat tetua ini. Meskipun keempat orang ini tidak sekuat 3 tetua yang menahan Hai Bodong, orang bisa tahu dari ki kuat mereka bahwa mereka adalah orang kuat yang setidaknya dari kelas Dowling. Xiaoyan tidak berani langsung bertukar pukulan dengan mereka. Keempat tetua tidak tampak cemas saat melihat Xiaoyan mundur. Mereka masih naik perlahan di udara. Mereka berempat membentuk kuadrat, mengisyaratkan bahwa mereka ingin mengunci Xiaoyan di tengah mereka. Xiaoyan memperhatikan dengan seksama para tetua berjubah putih mendekatinya dari 4 arah yang berbeda. Karena dia memiliki pengalaman hampir terjebak oleh ketiga tetua itu sebelumnya, keempat tetua merasa sangat tidak berdaya menghadapi tindakan licik Xiaoyan. Tanpa dukungan sepasang sayap doki, kecepatan terbang mereka tidak bisa mengimbangi Xiaoyan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa dengan hati-hati mendekat, menunggu celah agar bisa menangkapnya. Namun mereka berempat telah meremehkan tingkat kehati-hatian yang dimiliki oleh Xiaoyan. Keempat tetua akhirnya merasa sedikit tidak sabar. Segera selimut besar bilangin yang tidak pernah berakhir muncul di langit yang kosong dan menembak dengan liar ke arah Xiaoyan. Sayangnya bagaimanapun Xiaoyan yang memiliki perlindungan api surgawi tidak terlalu peduli dengan bilangin itu. Dia bahkan memanggil Doki Armor. Bahkan jika beberapa bilangin itu melewati pertahanan api hijau, itu hanya akan meninggalkan bekas luka berwarna putih di armornya. Pertempuran sengit di langit berlanjut selama beberapa menit. Akhirnya saat ledakan energi yang intens terdengar,
Tiga sosok manusia dalam kondisi yang sangat mengerikan meluncur turun dari langit. Akhirnya mereka menabrak tanah, meninggalkan tiga lekukan yang dalam di tanah yang keras. Semua orang terkejut menyaksikan tiga doang yang bertarung dengan Hai Bodong. Saat ini ekspresi ketiganya sedikit aneh karena suhu kekuatan Hai Bodong. Ada ki dinginku yang sedingin es di dalam tubuhmu. Jika kamu tenang dan mengusir mereka, kamu akan baik-baik saja setelah 1 jam. Namun jika kamu terus menggunakan doki selama periode waktu ini, udara dingin akan merusak jalur kimu. Ketika saat itu tiba, luka dalammu akan mencapai titik di mana mereka tidak dapat dipulihkan tanpa setidaknya 10 hari hingga setengah bulan, ujar Hai Bodong. Mendengar ini, ekspresi dari tiga sesepuh sekte Misi Cloud berubah. Mereka saling bertukar pandang dan hanya bisa buru-buru duduk bersila. Mereka mengedarkan doki mereka dan mulai mengeluarkan udara dingin dari tubuhnya. Ki dingin Hai Tua tidak lebih lemah dari saat itu. Jia Xingtian tertawa saat dia menatap Hai Bodong untuk sementara waktu yang dapat menyebabkan tiga doang kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung dalam waktu 10 menit lebih. Kekuatan ketiga orang itu hanya sekitar 2 hingga 3 bintang doang. Meskipun mereka berhasil menunda Hai Bodong untuk jangka waktu bertahan lama, Fama mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu ke arah tempat Heaven Swallowing Python berada dan berkata, "Spesies apa binatang ajaib ini? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya?" Jia Xingtian juga menatap tubuh besar berbentuk ular dan bergumam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, benda ini terus memberiku semacam perasaan yang familiar. Tetapi setelah berpikir dengan hati-hati, aku juga belum pernah bertemu dengan binatang ajaib berbentuk ular 7 warna. Fama menghela nafas. Di dalam hatinya, dia merasa bahwa Xiaoyan adalah seseorang yang tidak bisa dipahami. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Xiaoyan mendapatkan magical beast yang misterius dan kuat ini. Setelah Hai Bodong berhasil mengalahkan dan memaksa kembali ketiga tetua sekte Misi Cloud, tubuhnya langsung mulai bergerak, dengan cepat muncul di tepi penutup energi. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, gelombang energi dingin yang sangat kuat melonjak keluar, dan berulang kali bertabrakan dengan penutup energi. Hai Bodong, sebaiknya jangan berlebihan. Saat matanya yang dipenuhi amarah menyaksikan penutup energi yang menjadi goyah dan hampir jatuh. Yunleng yang tidak bisa melepaskan dirinya dari belitan Heaven Swallowing Python hanya bisa berteriak dengan marah. Orang bisa melihat bahwa ular kecil ini telah mengambil kesempatan untuk mengalihkan perhatiannya untuk sekali lagi tiba-tiba memuntahkan sekelompok besar cairan 7 warna dari mulutnya yang besar. Sialan, Yunleng mengeluarkan kutukannya. Buru-buru mundur sementara tangannya menari dan banyak dinding batu tebal berulang kali muncul di jalan yang dia gunakan untuk mundur. Jika aku menemukan kesempatan untuk memaksa Yunleng kembali, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa di sekte Misi Cloud untuk mencegahku pergi. Karena Xiaoyan tidak perlu berusaha keras untuk mengendalikan keempat tetua, dia telah memperhatikan pertempuran di langit. Yunleng yang mundur dengan panik juga diperhatikan olehnya. Telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba memegang gagang penguasa dengan berat, membalikan tubuhnya dan langsung terbang ke arah Yunleng di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Mengikuti perubahan warna Hivi Swan Ruler, do kristal berbentuk berlian di dalam pusaran tubuhnya bergetar, memancarkan gelombang energi doki yang sangat besar. Setelah itu energi bergerak di sepanjang jalur kinya dan sepenuhnya mengalir ke penguasa Swan berat. Penatua pertama, hati-hati. Saat mereka menatap penguasa berat Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi merah menyala, 4 tetua yang mengejar Xiaoyan di udara buru-buru mengeluarkan teriakan peringatan. Anak kecil yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Namun sebagian besar perhatian Yunleng tertuju pada ular kecil yang mengejarnya. Di hadapan serangan Xiaoyan, dia secara acak memanggil dinding batu yang tebal di sekitar setengah kaki. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan Xiaoyan, dinding batu ini akan cukup untuk memblokir setiap serangan sengitnya. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiaoyan saat dia menatap dinding batu yang tidak terlalu tebal. Doki tubuhnya mengalir tanpa henti, menyusul penuangan doki, suhu di sekitarnya juga semakin panas. Pada saat tertentu, ketika Yunleng memusatkan seluruh perhatiannya pada Heaven Swallowing Python yang telah menembus pertahanan terakhir, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berbalik dan menatap penguasa besar di tangan Xiaoyan yang memancarkan cahaya merah yang intens. Energi yang terkandung pada penguasa sudah jauh melebihi perkiraannya. Penatua pertama Yunleng, coba ini.
tsunami pemecah api. Dalam sekejap dinding batu itu hancur berantakan. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya di bawah, penguasa besar berwarna merah membawa gelombang energi api panas dan menabrak dengan ganas ke kepala Yunleng. Pada saat ini seluruh alun-alun benar-benar sangat sunyi. Pada saat ini Nalan Yanran pun yang berada di alun-alun memiliki wajah yang sangat terkejut dan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar mampu menampilkan serangan yang begitu kuat. Dari kelihatannya dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dalam pertempuran sebelumnya. Nalan Yanran akhirnya menundukkan kepalanya dengan lesu. Dia mengakui bahwa serangan kuat dari Xiaoyan ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa menahannya. Sungguh orang yang menakutkan. Orang yang tidak berguna saat itu telah berulang kali menunjukkan banyak keajaiban di depannya saat ini. Pukulan semacam ini menyebabkan perasaan menyakitkan muncul di hati Nalan Yanran. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.